faktor fetal ya. Jadi faktor fetal ini lebih kepada kelainan atau abnormalitas dari kariotip. Berdasarkan hasil studi sitogenetika sekitar 50-60% abortus itu terjadi pada trimester pertama, yang mana hal ini disebabkan karena kelainan kariotip. Misalnya itu autosomal trisomi, monosomi X, dan poliploidi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu faktor ibu. Nah, faktor ibu di sini sangat berpengaruh terhadap terjadinya abortus karena apabila seorang ibu mempunyai riwayat keguguran sampai 3 kali berturut-turut, nah untuk kehamilan selanjutnya si ibu ini sangat beresiko sekali untuk mengalami keguguran lagi. Dan itu bisa sampai sekitar 50% untuk mengalami keguguran lagi. Nah, untuk faktor ibu ini ada beberapa macam ya. Ada kelainan hormon, misalnya kekurangan hormon tiroid, kemudian mengenai hormon kekebalan atau imunologi, seperti mungkin ibunya mengalami penyakit lupus, kemudian ada infeksi, terus ada kelemahan otot leher rahim dan kelainan bentuk rahim. Nah, beberapa hal-hal itulah yang dapat menyebabkan terjadinya abortus, di mana hal itu banyak ditemukan pada seorang ibu. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini ada faktor paternal. Maaf ya, ini faktor paternal, bukan maternal. Itu faktor paternal ini seperti translokasi pada kromosom di dalam sperma itu dapat menyebabkan lebih sedikit atau lebih banyak bahan material kromosom. Nah, sehingga inilah yang dapat menyebabkan terjadinya abortus. Nah, sebenarnya di antara ketiga faktor utama ini, itu masih ada lagi faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya abortus. Misalnya faktor psikis atau psikologi, kemudian faktor lingkungan, faktor nutrisi. Nah, untuk faktor psikis atau psikologis, biasanya ini lebih pada kurang matangnya mental si calon ibu, mungkin karena menikah di usia yang belum waktunya sehingga hamil. Nah, hal-hal seperti itulah yang dapat menyebabkan aborsi karena kondisi psikisnya yang kurang, selain itu juga organ reproduksinya yang kurang matang. Nah, itu yang dapat menyebabkan terjadinya aborsi. Oleh karena itu, kita apabila benar-benar ingin mempunyai anak, jadi maksudnya harus benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu. Apa-apa yang perlu memang kita siapkan, sehingga nanti apabila kita sudah diberi amanah untuk menikah dan mempunyai anak, kita sudah benar-benar siap untuk menjaga si bayi tersebut. Nah, untuk materinya sudah saya jelaskan semuanya. Nah, selanjutnya kita mulai bahas mengenai artikel deteksi kehamilan. Nah, ini ada satu artikel yang sudah saya temukan. Judulnya adalah Non-Invasive Assessment of Fecal Progestogen and Pregnancy Detection in Himalayan Mouse Deer, Molluscus chrysogaster. Untuk pendahuluannya, jadi di sini rusa kasturi Himalaya itu merupakan suatu spesies yang terancam punah karena habitatnya yang sudah mulai rusak, dan dia banyak dieksploitasi secara besar-besaran dan disekresikan kelenjar preputialnya
yang kemudian digunakan sebagai bahan obat-obatan dan wewangian. Kemudian di Asia Timur, khususnya di Cina, dia dimanfaatkan sebagai obat penenang untuk industri farmasi. Jadi sekitar 500 sampai 1000 kg atau setara dengan 100.000 ekor per tahun, mereka semua dibunuh. Kemudian sejak tahun 1979, populasi rusa kasturi ini sudah termasuk ke dalam lampiran konversi perdagangan internasional untuk spesies fauna yang terancam punah. Dan yang terakhir, sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi dari rusa kasturi. Namun upaya tersebut masih belum berhasil. Sebenarnya ada banyak pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui perilaku hewan. Biasanya itu dengan menggunakan analisis hormonal. Nah, di sini dijelaskan ya, ada beberapa hormon yang sudah digunakan untuk pemantauan perilaku hewan, yaitu ada hormon P4, kemudian ada PDG, dan ada 5-alpha pregnan. Nah, untuk P4 sendiri ini merupakan hormon yang ada di dalam darah yang dimetabolisme dan diekskresikan melalui urin dan sampel tinja, di mana kehadirannya di dalam sampel tinja itu masih sangat sedikit. Kemudian ada PDG, ini merupakan hormon yang ada di sampel tinja dari berbagai hewan. Nah, ini juga telah digunakan untuk memantau reproduksi pada berbagai hewan liar, termasuk badai India, kemudian ada rusa, ada kera ekor singa, dan ada kolobus hitam putih. Nah, kemudian ada 5-alpha pregnan, ini juga sudah digunakan untuk memantau perilaku hewan karnivora besar, seperti contohnya harimau, singa, dan macan tutul. Nah, dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan enzim imunoesai atau EIA terhadap beberapa hormon yang nanti akan diteliti mana yang lebih akurat dan andal untuk pemantauan reproduksi non-invasif menggunakan sampel tinja. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah standarisasi dan validasi EIA untuk deteksi kehamilan dan pemantauan pada rusa kasturi Himalaya dengan menggunakan analisis hormon steroid tinja. Nah, kita mulai masuk ke bahan-bahan dan metode yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, itu ada 6 metode. Yang pertama tentu koleksi hewan dan sampelnya terlebih dahulu. Kemudian ada ekstraksi metabolit steroid tinja. Kemudian yang ketiga ada tes hormon. Yang keempat prosedur dan validasi dari EIA. Kemudian yang kelima ada HPLC. Kemudian yang terakhir ada analisis statistik. Untuk koleksi hewan dan sampel
Ini menggunakan sampel tinja segar yang diambil sekali sampai 2 kali di setiap minggunya dari 5 jenis betina dewasa yang berusia 4 dan 6 tahun. Nah, lokasinya ini berada di Masdir Research Center, Mahrori, Bageshwar, Uttarakhand, India, yaitu pada November 2011 dan Desember 2012. Kemudian untuk ekstraksi metabolit steroid tinja, ini pertama diambil sekitar 0,2 gram sampel tinja yang kemudian dihancurkan, ditimbang dan direbus selama 20 menit dalam 5 ml etanol 90%. Kemudian sampel tersebut disentrifugasi pada 500 gram selama 10 menit. Nah, kemudian pelet tersebut disuspensikan ulang dalam 5 ml etanol 90%. Selanjutnya, sampel tersebut divortex selama 10 menit dan dikeringkan dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk tes hormon, konsentrasi dari PDG ini diukur dengan menggunakan antiserum anti-PDG poliklonal, yang nanti antibodi tersebut akan bereaksi dengan P4 dan metabolit kehamilan yang lainnya.